Nama saya Madini Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang penolakan terhadap perubahan organisasi. Di suatu perusahaan A, direktur mereka digantikan oleh direktur yang baru. Semenjak direktur baru tersebut menduduki jabatannya di perusahaan tersebut, ia mengganti beberapa peraturan kantor sesuai dengan wewenang yang telah ia buat, seperti dihapusnya uang makan karyawan dan tidak adanya bonus tahunan. Walaupun para karyawan tidak setuju dengan peraturan tersebut, direktur tetap menetapkan peraturan itu. Akibatnya, para karyawan bermalas-malasan untuk bekerja dan akan berdampak pada kinerja perusahaan. Perubahan organisasi. Organisasi menghadapi lingkungan yang selalu berubah dan dinamis. Untuk dapat bertahan, organisasi itu harus menyesuaikan dengan lingkungan. Perubahan merupakan suatu modifikasi ataupun berubahnya suatu sistem dalam sebuah organisasi. Perubahan organisasi artinya perubahan dalam organisasi seperti mendapatkan orang baru, memodifikasi suatu program, merubah misi, susunan, dan sistem-sistem dalam sebuah organisasi. Masalah dalam perubahan. Banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Masalah yang paling sering menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Istilah yang sangat populer dalam manajemen adalah resistensi perubahan. Penolakan atas perubahan tidak selalu negatif karena justru karena adanya penolakan tersebut, maka perubahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Penolakan atas perubahan tidak selalu muncul di permukaan dalam bentuk yang standar. Penolakan bisa jelas kelihatan atau eksplisit dan segera. Misalnya, mengajukan protes, mengancam mogok, demonstrasi, dan sejenisnya, atau bisa juga tersirat atau implisit dan lambat laun. Misalnya, loyalitas pada organisasi berkurang, motivasi kerja menurun, kesalahan kerja meningkat, tingkat absensi meningkat, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang langkah penyelesaian penolakan. 1. Dengan cara pendidikan dan komunikasi. Memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakan perubahan kepada semua pihak terkait. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk, ceramah, diskusi, laporan, presentasi, bahkan sosialisasi. Yang kedua, dengan cara partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan bersama. Leader hanya sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan. Yang ketiga adalah dengan cara fasilitas dan dukungan. Jika anggota organisasi merasa takut atau cemas terhadap perubahan yang diterapkan, lakukanlah konsultasi atau bahkan terapi. Berikan juga pelatihan-pelatihan terkait peningkatan kemampuan individual. Tujuannya untuk mengurangi tingkat penolakan terhadap perubahan. Yang keempat yaitu dengan cara negosiasi. Melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang memiliki kekuatan yang tidak kecil, misal serikat pekerja yang menentang kebijakan baru dari manajemen perusahaan. Lalu yang kelima adalah manipulasi. Manipulasi adalah menutup kondisi yang sesungguhnya. Misal, melintir fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penantang perubahan dalam mengambil keputusan. Lalu cara yang terakhir adalah paksaan. Cara ini biasanya dilakukan oleh pemimpin perusahaan yang ingin segera menyelesaikan perubahan pada perusahaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan organisasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.